Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di Akshehir. Di Akshehir nanti kita akan menuju ke makam seseorang yang sangat terkenal, yaitu Nasruddin Hoja. Bagi sebagian masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan nama Nasruddin Hoja. Beliau terkenal dengan humor-humor ataupun cerita-cerita lucu tentang kehidupan beliau. Beliau adalah seorang sufi, seorang ulama, bahkan pernah menjadi hakim. Di Indonesia sendiri telah banyak beredar buku mengenai Nasruddin Hoja. Beliau merupakan tokoh fenomenal yang dikenal oleh mancanegara. Bahkan beberapa negara seperti Perancis, Amerika, dan Rusia telah membuat film tentang Nasruddin Hoja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Nasruddin Hoja, makam Nasruddin Hoja. Siapa itu Nasruddin Hoja? Pelawak Seorang sufi, seorang yang bijak dan terkenal ya di Indo ya. Terkenal di Indo, namanya Nasruddin Hoja. Terkenal dengan leluconnya. Coba kita lihat di sini. Kimo? Bisa mata biru sih. Saya. Nasruddin Hoja. Is me Nasruddin Hoja. No, he was a very humorous and wise and legendary and also public philosopher. He was born in the village Hortu. Yeah. Really? He is from now in Eskişehir. Eskişehir, Turkey. Turkey. Ya, tamam. And that was in 1284. He died in 1224. Oke. Jadi ini patung Nasruddin Hoja ya. Terkenal dengan seseorang bertopi besar, kemudian naik himar atau naik keledai. Hah? Hah? Oh. Jadi Nasruddin Hoja itu asli orang Turki ya. Iya benar, Bang Rahmanto. Asli orang Turki, lahirnya di Eskişehir, kemudian wafat di Akshehir Konya ini. Ini patung namanya itu Buddha.
semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di makam Nasruddin Hoja, di mana beliau itu merupakan orang yang sangat terkenal sebagai seorang sufi atau seorang ulama yang lucu. Di Indonesia pun beliau terkenal ya dengan nama Nasruddin Hoja juga. Beliau terkenal dengan kisah-kisah yang sangat lucu. Misalkan begini, pada suatu hari beliau hampir sakit ya, jadi bahkan hampir istilahnya mau meninggal dunia, hampir sekarat. Kemudian beliau malah menyuruh istrinya untuk berpakaian rapi, kemudian memakai minyak wangi. Kemudian ketika istrinya diperintah seperti itu, istrinya bilang, gimana aku bisa berpakaian wangi kemudian berpakaian rapi kalau suamiku saja mau meninggal dunia. Kemudian Nasruddin Hoja menjawab, ya siapa tahu ketika Israel kesini, Israel lebih memilih kamu daripada aku. Nah, jadi itulah salah satu cerita tentang keunikan Nasruddin Hoja. Di sini di belakang sini merupakan makam beliau. Banyak orang yang datang ke sini, baik mereka itu turis ya, tapi kebanyakan orang Turki. Mungkin turisnya lagi sepi ya, mungkin kita orang yang non Turki ya. Jadi di sini di sekitar sini juga ada makam-makam. Makamnya termasuk rindang ya, karena walaupun ini musim panas tapi cuacanya lumayan sejuk dan di sana sini terdapat banyak sekali pohon. Nah, jadi makam Nasruddin Hoja ini didatangi turis atau didatangi pengunjung. Mereka kesini untuk berdoa, juga untuk berziarah ya. Jadi berdoa di makam beliau. Jadi di belakang ini, meskipun sekarang jam 5, tapi matahari masih sangat tinggi. Jadi karena sekarang musim panas, jadi nanti maghribnya setengah 9. Ya, kita sedikit melihat suasana di makam ya. Nah, ini kalau kita perhatikan makam di sini itu bentuknya, suasananya enggak terlalu menyeramkan ya. Kalau di Indo itu seperti menyeramkan itu. Kalau di sini lebih seperti taman ya, karena ada bunga, macam-macam bunga. Misalkan ada bunga mawar, kemudian bunga apa ini yang nggak tahu namanya, yang tapi di Indo ada yang warna yang lancip-lancip, ini belum mekar ini. Kemudian di sini ditata, nah ini seperti bunga-bunga ini, kebanyakan bunga mawar total. Di sini kan jadi kalau orang ke kuburan ini untuk berziarah, ini kalau foto ini bisa bagus ini. Contoh, ini kebanyakan makam-makam di Turki itu semacam ini. Kalau di sini makamnya itu ada itunya ya, disebut kijing ya, atau bangunan. Tapi di beberapa makam itu enggak seperti ini, jadi kayak rata dengan tanah. Ya mungkin ini tanah mereka sendiri ya. Jadi terserah mereka ingin membuat bangunan atau enggak. Kemana? Gendong kemana? Ke sana yuk, jalan yuk. Lihat makam loh banyak bunganya itu loh. Kalau tulisannya sama ya, ada merhum itu almarhum. Kalau di Turki merhum. Afka lewat jalan sini aja. Oh itu loh. Kalau kota Aksehir ini, pusat kotanya ini ada di bawah lereng gunung ya. Di situ ada gunung, kita lihat. Jadi kotanya lumayan indah, terutama mungkin pas musim salju.
Ini mungkin gunungnya tertutup salju jadinya putih, tapi ya cukup berbahaya kalau saljunya terlalu banyak ya, karena bisa longsor, bisa menutupi bangunan penduduk. Abicim bakar mısınız? Neredeyiz şu an? Şimdi Aşehir'deyiz. Ayşehir'deyiz. Tam No. nerede olduğumuz biliyor musun? Tam şimdi Ulu Cami. Ulu Cami. Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami mi? Ne zaman yapılmıştır Cami. bu cami? 1200. 1210. Ha. Onda yapılmış O zaman bir cami. Selçuklu mu, Osmanlı mı? Selçuklu zamanında mı bu cami? Hangi zaman? Selçuklu zamanında mı? Eski o zaman ya. Çok eski. Bize biraz anlatır mısınız? Bu şekilde nasıl olduğunu? Ya ini teman kita akan menjelaskan. Dia juga baru datang. Tapi kayaknya sok tahu ya. Benar, dia biar lihat tulisannya dulu. Nah. Kimin tarafından yapıldı bu? Güzel ya. Tamam. Güzel. Saya lazım. Ne lazım? Şey yakından önce Oke. Jadi aku ya dia bilang oke, dia bilang harus baca dulu. Afka ke sini. Ayo ke sana, Tamam, ke sini. Ya, ada kucing. Ya, ke sana lihat. Nah, lihat ke sana. Nanti dipegang lari dia, Le. Kalau dipegang lari dia. Lihat aja. Ke sana coba lihat. Warnanya apa? Warnanya apa? Hitam. Ya, jadi tadi kita lewat di masjid ya sebelum ke museum ini. Di sini adalah Museum Nasruddin Hoja. Tapi sayangnya sudah tutup. Jadi kita mampir untuk sholat di Ulu Jami, Asyehir Ulu Jami. Mau turun? Di sini ya, duduk sini ya. Ya. Tadi waktu mampir lewat di masjid yang sebelumnya, saya sempat kaget karena namanya sama dengan masjid yang berada di Markas ya. Namanya Iplikci Jami. Iplikci itu berarti tukang tali ya, tukang tali atau tukang benang, yaitu Masjid Iplikci Jami, dan dibuatnya itu hampir sama tahunnya. Nih? Tamam güzel. Oku zaman bize anlatacaksın, tamam mı? Oh, bizim hocamız ya. Bu baksana güzelliğini ya, bak yakışıklı olduğunu baksana ya. Yani bu bizim hocamız Ali Hindistanlı. Jadi tadi kita sampai di Masjid Iplikci Jami, itu namanya sama dan dibuat tahunnya itu juga hampir berdekatan. Kalau di Konya itu, yang di Konya kota itu dibuat pada tahun 1200-an. Kalau di sini tadi 1300. Nah, kalau ini masjid ini dibangun pada tahun 1210. Jadi bentuknya pun hampir sama yang Iplikci Jami tadi. Bentuknya itu seperti kotak dan di pinggirnya itu ada menara yang tinggi. Menaranya seperti ini. Ini biasanya mencirikan masjid Seljuk. Jadi masjid pada dinasti Seljuk itu menaranya seperti ini. Ada seperti lancip-lancip di atasnya itu. Dan bentuknya kotak. Kalau masjid setelah itu, misalkan di masjid zaman Osmanlı itu masjidnya ada kayak lengkungan seperti ruang masuk, seperti di Blue Mosque itu maksudnya, di Masjid Biru itu contohnya. Di Konya juga ada masjid-masjid baru. Jadi masjidnya di samping kiri kanan itu ada lengkungan, biasanya seperti itu. Dan kalau masjid di Turki itu biasanya
atau umum didapati tempat wudhu seperti ini. Nah, jadi ini dibuat sudah lama ya. Dan di beberapa masjid ini waktu musim dingin airnya itu ada penghangatnya, jadi menjadi hangat itu. Ya, kita kali ini berada di Masjid Tash Medrese, dibangun pada tahun 1250. Jadi masjid ini peninggalan Seljuk ya. Sekarang ini mungkin restorasi, beberapa sudah dibangun ulang. Sini kita melihat ada kemiripan masjid Seljuk ya, bentuknya kotak, kemudian tekstur temboknya itu dengan bata kemerah-merahan. Coba kita masuk ke dalam. Di sini ada yang menarik ya, Bu Jamide Was Behut Beler Isyarat Dilia Anlatul Maktadir. Jadi di masjid ini ketika ada khutbah atau ada mau'idatul hasanah, itu ada isyarat dili atau bahasa isyarat, itu juga dijelaskan untuk para penyandang difabel mungkin ya.